Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah yang berbahagia, selamat datang kembali di ASMR sama Studio. Kemudian berikutnya adalah kalimat ke-45, ialah Al-Mujib, di mana Al-Mujib adalah Allah Zat yang maha mengabulkan. Allah adalah Zat yang mengabulkan pada doanya orang-orang yang berdoa, dan Allah mengabulkan permintaannya orang-orang yang meminta kepada Allah. Siapapun mereka, dimanapun mereka berada, dan keadaan bagaimanapun kondisinya. Jadi siapapun mereka, dimanapun dan bagaimanapun, di dalam berdoa kepada Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah. Di sini dijelaskan bahwa siapapun, dimanapun, dan keadaan apapun, meskipun kita berada dimanapun, atau tidak hanya kita melulu harus di masjid, kita mau di rumah, di musola kita, di jalan raya, apalagi musyafir, itu sangat mustajab. Apalagi kondisinya itu berjauhan, kita mendoakan kepada keluarga kita, orang tua kita yang jauh, itu justru mustajab. Apabila seseorang berdoa kepada Allah dengan kondisi yang, contoh, barang yang dia pakai adalah barang haram, pakaiannya. Minuman yang dia makan adalah barang haram atau mencuri, dan kemudian sesuatu yang dia lakukan adalah sesuatu yang haram, maka layaklah saat itu apabila doanya tidak didengar dan tidak dikabulkan. Karena sesungguhnya Allah mengabulkan terhadap doa itu adalah keutamaan dan kebaikannya Allah. Semuanya lalu dikabulkan. Nah, karena hal-hal yang menghalangi itu adalah hal-hal yang menjadi kekeliruan hambanya sendiri. Nah, maka sejatinya Allah adalah Zat yang sangat maha mengabulkan permohonan hambanya. Dan perlu difahami, Allah tidaklah sama seperti mengabulkan makhluknya pada sesama. Contoh, manusia diminta terus-menerus, biasanya justru hamba itu akan marah, manusia itu akan marah. Tapi ketika Allah kemudian tidak dimintai permintaan atau doa, maka Allah justru akan murka. Bahwa orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam murkanya Allah. Kemudian Allah akan memuliakan terhadap hambanya yang meminta kepada Allah. Kembali kepada bahasan tadi, hamba itu tidak dikabulkan doanya oleh Allah karena hal-hal yang berbau haram. Nah, di sini berarti bahwa pesan dari Nabi diupayakan di dalam berdoa, kondisi kita adalah yang baik, kondisinya baik, makanan kita baik, tempat tinggal kita baik, dan kita melakukan hal-hal yang baik. Kalau seandainya punya kesalahan dan dosa, kita telah bertaubat pada Allah, maka membersihkan dosa-dosanya. Karena kalau orang-orang yang dalam artian masih memikul, menanggung dosa, dalam hal ini masih mendapatkan ditangguhkan doanya, tidak dikabulkan oleh Allah. Bahkan dalam suatu riwayat, seorang musafir yang doanya sebenarnya mustajab, ternyata ketika dia memiliki makanan, kemudian pakaian yang haram, oleh Allah doanya tidak dikabulkan. Tapi bukan berarti bahwa Allah tidak bisa untuk mengabulkan doa, karena kitalah yang sedang berlaku salah. Para kaum muslimin dan muslimah, berikutnya adalah Al-Wasi'u, kalimat ke-46, ialah Allah Zat yang maha luas. Allah adalah Zat
yang maha luas, yang tidak terbatas kekuasaannya secara mutlak, dan Allah juga tidak terbatas kekuasaannya dalam nama-namanya Allah, sifat-sifatnya Allah, perbuatannya Allah, kerajaannya Allah, dan kekuasaannya Allah. Jadi kami ulang kembali. Jadi dalam hal ini Allah maha luas, sifatnya maha luas, perbuatannya Allah, kerajaannya, dan kekuasaannya. Jika seseorang mengetahui pada ilmunya Allah, maka hal ini digambarkan seperti ilmunya Allah itu adalah lautan yang tidak bertepi. Artinya bahwa ilmunya Allah itu sangat maha luas. Bagi orang-orang yang faham, bagi orang-orang yang mengetahui terhadap kekuasaannya Allah yang maha luas, nah, dalam hal ini ilmu, maka ilmunya Allah adalah sangat luas, bagaikan lautan. Begitu juga dengan nikmat, nikmatnya Allah itu juga sangatlah luas. Kemudian semua tidak bisa dibatasi dan semua tidak bisa dihitung-hitung. Dalam sifat Allah zat yang maha luas ini tidak bisa untuk dihitung-hitung. Dan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah mencakup terhadap seluruh makhluknya. Berikutnya adalah yang ke-47, Al-Hakimu. Allah zat yang maha menghukumi. Allah adalah zat yang maha menghukumi atau bijaksana. Allah menghukumi beberapa perkara dan menyempurnakan pada hukumnya. Dalam artian bahwa Allah memahirkan hukum-hukumnya, tidak ada yang salah, maka tidaklah ada hukum-hukumnya Allah itu berselisih. Dan Allah menempatkan dan meletakkan suatu hukum dengan sebaik-baiknya tempat. Dan menempatkan pada posisi yang paling layak dan yang paling utama. Ini hukumnya Allah memang telah sangat sempurna dan sangat memberikan suatu kesempurnaan atau memberikan sebuah kepatenan atau kepastian dalam sebuah hukum, kelayakan yang paling utama, karena tidak ada hukum-hukum yang lebih baik daripada hukumnya Allah. Contoh, banyak hal di dalam hukum-hukum Allah yang sudah sempurna dan tidak lagi boleh diperdebatkan atau dalam hal hukum. Contoh bagi hukum had atau cambuk itu ya, kalau di dunia agar bisa mendapatkan pengampunan dicambuk 100 kali kemudian diasingkan 1 tahun. Bagi yang sudah bersuami kemudian dihad, lempari batu kemudian sampai wafatnya, itu adalah hukumnya Allah. Seandainya itu dilakukan, maka tidak ada hukumnya Allah yang lebih baik daripada itu. Karena orang-orang yang ingin mendapatkan pengampunan dosa, melaksanakan hukum hadnya Allah itu adalah yang paling terbaik. Atau seorang algojo yang melakukan hukum itu tidak boleh, atau kemudian kasihan. Bahkan di dalam hukum mencuri ketika sampai batasnya itu tidak boleh dilakukan dengan kasihan, harus diselesaikan ya, atau potong tangan ya. Masya Allah bahwa itu adalah sesuatu yang memang ya mengerikan, tapi tidak ada hal yang lebih pantas, lebih baik daripada hukumnya Allah. Kemudian yang terakhir dari pembahasan ini, bahwa Allah adalah zat yang memiliki hikmah di dalam firman, perbuatannya, dan hukum-hukumnya. Jadi ketika telah dilaksanakan itu mengandung hikmah, mengandung nasihat, manfaat bagi yang melihatnya. Bahwa Allah tidak berfirman dan berbuat dan tidak menghukumi, juga menerangkan
merinci sebuah kepastian hukum kecuali dengan hak, adil dan pasti kebenarannya. Jadi patokannya adalah kitabillah Al-Quran. Atau kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW sebagai walinya Allah untuk menjelaskan bagaimana prosesinya, kemudian kita adalah yang melaksanakan.